Allah Subhanahu wa ta'ala pertama menurunkan ayat itu surat apa? Masih ingat? Apa? Kok jadi nggak pede gitu? Takut ditanya sanad ya? Nggak bakal ditanya antum sanad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya biasa kalau mau ceramah nggak mau tahu temanya apa, karena kalau saya siapin kepala saya yang pusing. Biar rohani saja yang bergerak. Ini saya baru tahu jadwal yang pagi ini, siang ini. Yang depan saya nggak mau pikirin, karena kalau pikirin pakai ro'yu, ngomongnya pakai rasio akal. Kalau pakai rasio akal, kepala kita mau pecah jadwal sepadat itu. Antum seksa aneh. Tapi kalau pakai rohani, insya Allah jalannya akan terbuka. Ini pun ayatnya baru ingat pas megang mic. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini jalur pintu rohani menuju Allah paling ringan, paling gampang, karena ngajinya cuma 1,5 jam. Iqra, apa arti iqra? Baca, itu mah terjemahan. Maknanya apa? Apa arti kata qara'a? Berjanji, jauh amat. Apa artinya? Qara'a, qara'na, artinya jama'na. Ya, maka iqra berarti ijma. Ini makna rohani ya. Kalau makna zahir, utlu, bacalah. Tapi kalau secara rohani artinya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kumpulkanlah fokus dirimu, kumpulkanlah anasir-anasir jiwamu, anasir-anasir tubuhmu, lalu bacalah nama yang menciptakan semua anasir-anasir itu. Berapa unsur di tubuh kita? Yang paling keren itu tanah. Ya, apa kata iblis? Iblis kan gengsi. Khalaqtahu min tin. Ya Rabb, manggil Allah juga dia. Itu si Adam diciptakan dari tanah. Jadi karena tanah inilah kita kemudian sampai sekarang bermusuhan nama iblis. Ya, jadi urusan tanah ini bikin sengketa emang ya. Lalu Allah mengatakan ya dalam surat Sad, Inni khaliqun basharan min tin. Sungguh aku ciptakan manusia dari tin, tanah. Maka pintu menuju Allah satu bab, namanya mengenal anasir tanah. Kenal tanah dalam diri ini, maka kita kenal namanya Khaliq. Jadi kenal asal penciptaan, maka kenal sang pencipta. Ini yang disebut tauhid khalqiyah. Apa namanya? Tauhid penciptaan. Tanah di luar gedung ini bisa numbuhin tumbuhan nggak? Dia yang numbuhin? Enggak, mesti ada petani toh. Ditumbuhin nggak? Jadi tanah itu kalau dia terhampar di muka bumi, rumput, tumbuhan bisa tumbuh. Kalau sudah diolah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tubuh ini, maka masih ada yang tumbuh di badan kita. Pohonnya, rumputnya bernama rambut. Ya. Ini nih apa nih namanya? Cabangnya ya. Ini batangnya, disebut batang tubuh. Seperti pisang kalau sudah sampai kepada tinggi tertentu, dia tidak bertambah lagi. Sama. Tubuh ini kalau sudah sampai pada puncaknya, dia tidak tambah lagi. Ya. Tubuh kita seperti itu. Saya mau tanya, apakah kita yang menumbuhkan satu rambut itu? Bukan. Terus siapa yang numbuhin? Rambutnya udah ngitung belum berapa? Jangan-jangan kita nggak kenal sama jenggot kita sendiri. Ini lagi rame jenggot nih Pak. Ya. Aneh dituduh menghujat Nabi.
Ani dituduh menghina Rasulullah. Betapa mereka suka sekali memfitnah kita. Ya, mana mungkin seorang Ar-Razi yang belajar hadis lebih dari 15 tahun kemudian menghujat sunnah Nabi? Nggak mungkin. Berarti dia sedang memainkan kalam-kalamnya untuk memfitnah kita. Ya, orang-orang itu biasa. Ya, nggak usah disebut. Ya, paham ya? Coba jenggot bisa numbuhin? Nggak bisa ya? Kuku tumbuh nggak? Gigi tumbuh nggak? Coba kalau gigi kita tumbuh tiap pekan, Pak. Mau Jumatan, ya Ustadz Subeki lama di kamar, ngapain? Motong gigi, kan repot. Ya, untung gigi kita nggak tambah. Yang nambah cuma, coba lihat, ini nambah nggak dia? Kok yang ini nambah? Deket kan? Ini yang jauh daripada rambut tumbuh terus. Jujur Pak, saya nggak suka dengan kumis saya itu. Karena lu bekas jerawat. Jadi kalau tumbuh dia jarang-jarang. Kalau jenggot saya suka kalau dia tumbuh. Tapi kalau di sini itu repot kalau tumbuh. Jarang-jarang gitu ya, kayak itu rambutan, nggak jelas. Saya tidak sanggup menahan satu rambut tumbuh. Dan saya bilang, kumis, kamu jangan tumbuh dong. Enggak mau dia ngikut saya, Pak. Karena saya bukan Robnya. Robnya adalah Allah. Dengan apa Allah menghubungkan penciptaan dari dirinya kepada penciptaan itu? Dengan kalamnya, kun. Di dalam kun itu ada kudrah Allah. Kekuasaan Allah. Ada iradah Allah. Kudrah iradah itu kalau disimpulkan jadilah rukun iman yang keenam bernama takdir. Bisa diulang? Dengan apa cara Allah mewujudkan kita? Ya, Allah berkalam apa? Kun. Apa arti kun? Bukan dukun. Dukun itu karena dulu sering baca kun ya. Cocokologi. Serius Pak, emang dulu dukun-dukun itu kalau dia baca apa-apa belakangnya kun fayakun bi barakati la ilaha illallah. Serius, dulu dukun itu bacanya begitu, maka orang dengarnya kun. Nah, ini sejarahnya antum nggak tahu, karena sejarahnya nggak ditulis. Maka dulu dukun itu positif, dukun beranak, positif nggak? Jangan-jangan Pak Kiai kita produk dari itu, ya benar Pak Kiai. Nggak musyrik kan Pak? Kalau ya ini produk musyrik. Cuma karena kita sudah dijajah oleh Belanda kemudian menjajah cara berpikir orang-orang ahli pengobatan tradisional dituduh klinik. Padahal mereka dulu pakai doa ruqyah. Mereka sekarang datang lagi dengan gaya ruqyah baru. Dituduhlah para kiai yang berbisik-bisik dalam berdoa syirik. Itu suuzon atau syirik beneran? Dia nggak dengar Pak Kiai baca apa, dia bilang, Kiai ini pasti syirik. Tuh, suuzon. Jadi manhaj mereka itu namanya manhaj suuzon. Itu yang ngasih nama orang Palembang guru saya, Said Agil Munawar. Beliau bilang, itu mereka tuh Ar-Razi, manhajnya namanya manhaj suuzon. Jadi itu bukan aneh yang ngasih ya. Kalau protes ke beliau aja deh. Pasti sering pulang ke Palembang nggak beliau? Ya, beliau mengumpulkan kembali sanadnya ulama Palembang. Ada banyak puluhan nama beliau ya. Sayang orang Palembang nggak ngambil sanad ke beliau ya. Taib. Jadi apa kalam Allah? Kun. Di dalam kun itu Allah memasukkan kudrah iradahnya. Ya. Disitulah yang disebut dalam hadis Nabi, ketika sudah cukup umurnya, fayu'mar bi'arba'i kalimat, ketika ruh ditiup, lalu diperintahkan 4 ketentuan. Itu semua turunan dari kudrat dan iradat. Ya, kudrat itu takdir yang saklek, berubah dikit jadi iradah dia. Jadi bisakah kudrat takdir dirubah? Bisa, coba geser dikit doang. Namanya iradah. Suka-suka Allah kan. Kita misalnya nih ada orang seharusnya kena COVID udah mati.
Berkumpullah hamba-hamba Allah, kekasih-kekasih Allah berdoa. Allah geser dikit dengan iradahnya. Kan iradahnya pakai kun juga. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dan kun itu bisa direvisi oleh Allah, suka-suka Allah. Dia yang punya iradah, dia yang punya kun. Ya. Dengan kudrah iradah itulah kita bertemu siang hari ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Al-Qadir, ya, Al-Muqtadir, menemukan kita sesama dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.